surat pengaduan Ibu Linda Susanti ini sudah diterima oleh bagian penerima surat pengaduan di Dewan Pengawas KPK. Jadi ini buktinya sudah diterima dan kemudian kita menunggu tindak lanjut dari Dewan Pengawas KPK untuk memproses persoalan ini. Gitu. Bang, ini untuk aset 12 miliar ini berupa uang atau ada bagian Aset 700 miliar yang disita oleh KPK ini berupa batangan-batangan emas, kemudian uang dolar Singapura, kemudian uang dolar Amerika, kemudian uang euro, kemudian uang Malaysia, ringgit Malaysia, kemudian beberapa sertifikat gitu masih disita begitu. Sejak kapan sih itu kalau boleh tahu disitanya? Disitanya sejak bulan April tahun 2025. 2024 itu pemblokiran di Bank BCA Cabang Milenia, kemudian mereka baru ambil barang sitaannya itu tanggal 11 April 2025. Bang, kamera Bang. Tapi ini sebenarnya tidak terkait dengan perkara karena ini adalah aset milik Linda Susanti yang berasal dari harta warisan orang tuanya gitu. Bang, sebelumnya kan KPK, dari pihak KPK sudah menyebutkan bahwasannya ini sudah sesuai prosedur Bang, katanya untuk penyitaannya tersebut, tapi ada kemungkinan ada oknum yang memalsukan. Ya itu kita nggak tahu, itu urusan mereka lah, kan di dalam mereka sendiri itu kan. Kita bicara oknum kan berarti bicara di dalam mereka, di dalam KPK kan. Jadi kita hanya minta ini aset kita tolong dikembalikan begitu. Kalau ada masuk itu urusan mereka, urusan pidana kan. Tapi kita minta kalaupun ini asetnya ternyata hilang, kita minta ganti kepada negara nanti ini begitu. Jadi tolong penggeledahannya memang sudah sesuai. Jadi penggeledahan itu sebetulnya tidak ada tidak ada aset ini yang disita. Di penggeledahan itu sudah sesuai, namun kan tidak naik berita ya waktu itu. Tapi setelah saya BAP, dari situlah akhirnya pihak penyidik itu juga memberikan kepada saya dengan tanggal yang sama. Waktu itu saya tanya kan, Bang, kenapa kok tanggalnya sama gitu? Gak apa-apa, ini merupakan satu kesatuan gitu. Jadi justru dengan statementnya jubir KPK itu menguatkan kita bahwa memang aku selama ini dipermainkan oleh oknum penyidik itu. Bang, kalau boleh tahu nih surat nanti untuk pengaduannya poin-poinnya apa aja ya Bang? Jadi surat pengaduannya adalah kepada Dewan Pengawas KPK, Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Utama ini kami mengajukan pengaduan tentang adanya dugaan penyalahgunaan, wewenang dan penggelapan aset barang sitaan milik Linda Susanti yang diduga dilakukan oleh oknum penyidik KPK yang terjadi di gedung KPK senilai kurang lebih 700 miliar. Etik juga ya. Berikut kami lampirkan kronologis dan dokumen-dokumen pendukung sudah kita sampaikan tadi. Mohon kiranya Dewan Pengawas KPK dapat menindaklanjuti dan mengusut pengaduan kami ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Untuk kami Linda Susanti mengetahui kuasa hukum untuk Bayumara, sarjana hukum, sarjana psikologi. Dan ini kode etik juga karena pernah minta ketemu aku beberapa kali di luar. Oknum penyidiknya ya. Pernah beberapa kali minta bertemu di luar arena gedung KPK. Itu waktu yang belah. Ya, jadi mulai dari aku disuruh pindah warga negara, terus juga minta untuk akuisisi media, terus minta aku untuk menjadi saksi seseorang gitu. Semuanya tuh di luar, bukan di gedung KPK. Bang, langkah apa selain melaporkan ini, langkah apa untuk mendorong mempercepat pemanggilan oknum penyidik itu oleh Dewan Pengawas? Ya, ini kan kita melaporkan ke banyak lini ya, lini Kejaksaan Agung, lini Barreskrim, lini Dewan Pengawas KPK, lini Komisi 3 DPR, baru lini Presiden kan. Jadi sudah 5 yang kita laporkan pengaduan ini. Jadi kita akan secara berkala per hari kita akan bertanya kepada masing-masing ini. Kepada Dewan Pengawas KPK kita nanti sambangi lagi bertanya, kepada DPR juga kita bertanya, kepada Kejaksaan Agung kita tanyakan prosesnya sampai mana, kepada Barreskrim sampai di mana, dan kepada Presiden sekedar beliau mengetahui bahwasanya ada permasalahan ini yang ini kalau nggak cepat ditangani akan makin membesar dan ini akan mempengaruhi kredibilitas dari lembaga KPK. Kami juga nggak mau itu, kami mau ini cepat selesai. Mohon kiranya ini cepat ditanggapi oleh Dewan Pengawas KPK. Gitu. Ya, sebetulnya dari tahun 2024 saya pribadi sebelum ada Bang Deolipa sudah mengirim surat ya. Pastinya pimpinan KPK nggak mungkin lah kalau nggak tahu gitu. Jadi kalau surat itu nggak nyampe, ini ada apa gitu.
Terus kalau tidak ada penegakan hukum, ada apa? Dan jangan sampai ada celah-celah untuk bernegosiasi sama saya. Prinsipnya saya tidak mau negosiasi di belakang layar. Tapi kalau misalkan mau diberikan keseluruhan, ya itu kan nanti saya akan pikirkan. Apa itu? Enggak, jadi Nggak kalau usah dipikirin, udah yang begitu-begitu ya. harus, karena pengen Nggak hak usah. gitu. Ini harus kembali semuanya kepada Ibu Linda Susanti ya. Gitu. Oke, Mbak Linda. Ya. Itu 700 miliar itu aset pribadi atau Itu apa? warisan. Jadi aku adalah anak tunggal dari Bapak Richard Ricardo Albanese dari Australia. Itu penjualan beberapa aset di Australia. Dan itu semua ada bukti-buktinya, semua penyidik sudah tahu itu aset sah, dan aku pun terbang ke sini pun secara legal, dan kami punya dokumen bukanya, uang kertas asing. Jadi itu sudah sah sih. Alasan KPK menyita aset tersebut kenapa kalau dia tahu? Kalau aku sih prinsipnya ya, karena tidak ada pidana. Pertama ditakut-takutin, awalnya kan disangkut pautin dengan Hasbiasan, ternyata tidak ada kaitannya dengan Hasbiasan. Lalu dia akan memberikan 20% ke aku, tapi aku nggak mau, katanya kalau lanjut ada pidananya. Aku bilang ya udah, tunjukin aja pidananya apa. Sampai sekarang nggak pernah tahu pidananya apa. Jadi memang dari awal BAP pun aku sudah dicari-cari pidananya. Untungnya aku baca secara detail. Jadi setiap BAP itu, lembaran BAP itu dia rubah ke peristiwa yang bukan peristiwa aku. Jadi inilah yang harus dibenahi ya di penyidikan, karena orang tersangka itu dimulai dari penyidikan. Alhamdulillah akhirnya aku membaca secara detail dan teliti, makanya waktu itu aku sampai subuh, baik itu di KPK maupun di Polda, karena kan awalnya dari Polda. Jadi dua lembaga ini aku pastikan bahwa ini adalah atensi. Jadi sebetulnya mereka tahu aku tidak ada kaitannya dengan Hasbiasan, tapi ini atensi untuk membidik aku supaya jadi tersangka. Ya, jadi nggak ada kaitannya dengan perkara ya, ini asetnya ya. Kalau berarti asetnya harusnya udah dikembalikan. Harusnya dikembalikan, tapi ini masih ulur-uluran aja ini ya. Alasannya dari KPK sendiri kenapa bang? Kalau dari juru bicara mereka nggak tahu, tapi dari oknumnya mereka tarik ulur mau ketemu di luar. Mau ketemu di luar dari mulai 20%, terus mau dikasih lagi naik. Aku bilang kalau full nggak jadi masalah, aku bilang, tapi harus full gitu. Bang, mempertegas saja, berarti ini tidak ada kaitannya sama kasusnya Hasbiasan ya Bang? Tidak ada, karena ini uang harta warisan, bukan uang korupsi, bukan aset korupsi ya. Karena nggak kenal juga Mas biasa. Ada yang ditambahin nggak bang? Sampaikan nggak? Tambahan. Ya, hidup ini kan harus jalan terus, jaga kesehatan, nggak boleh banyak rokok, gitu ya. Kalau musim hujan, hati-hati, musim belum. Aku juga kan waktu itu sempat dikejar-kejar orang untuk melakukan pembunuhan ke aku. Aku juga pernah di Singapura, tiba-tiba ada yang cebor air keras. Jadi aku harap janganlah seperti itu, karena aku nggak punya musuh dan aku juga nggak memusuhi penyidik, tapi lebih kepada penyidik harus sesuai dengan fungsinya, yaitu menegakkan hukum. Untungnya ke aku, coba kalau ke orang lain mungkin sudah habis dan nggak berdaya ya mereka. Mbak, kasus ini sempat trending di X beberapa hari yang lalu, Mbak. Gimana Mbak melihat? Jadi kebetulan kan aku nih aktivis dari lapas. Aku sering memberikan motivasi kepada warga binaan. Terus aku juga tahun 2019 ketika aku mendapatkan warisan, aku kontribusi kepada negara memberikan gerobak 1000 gerobak. Gitu. Walaupun tidak menggunakan nama aku, tapi setiap kali peresmian ada aku di situ. Ya, maksudnya trending di X itu karena persoalannya udah mulai membesar, gitu ya. Jadi karena itu ada beberapa orang-orang lama yang tahu aku, mereka membantu aku karena aku sempat diserang sih sama di media sosial. Ya, itu kan intinya ini persoalannya sudah mulai membesar nih, kalau kelamaan Kelamaan, ditanganin ya. nanti dia malah meledak begitu. Gitu ceritanya.